Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, TV pendidikan dan dakwah yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Kebun Kopi, tepatnya lantai 4 gedung Yayasan Darul Mutakin, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Alhamdulillah sahabat DM, di pagi hari ini Mas Berto bisa menyapa kembali sahabat DM di program Dialis DM Pagi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Hamdan. Dan semoga kabar baik untuk kita semuanya di pagi hari ini, tepatnya tanggal 24 Muharram 1443 Hijriah, yang bertepatan di hari yang kedua di bulan September 2021. Dan seusai kita melaksanakan sholat subuh ya, tentunya kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan mohon maaf sedikit agak terlambat, dan biasanya acara Dialis DM Pagi dimulai dari pukul 06:45. Baik sahabat DM, yang tentunya di pagi hari ini sahabat DM sudah banyak rencana, banyak program, mau kemana, di mana, dan mengapa. Marilah kita pagi hari ini kita awali dengan menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan juga seperti biasa, setelah narasumber kita mengawali dengan doa dan tausiah singkatnya, sahabat DM bisa bergabung bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Yang menonton di DM Streaming di Facebook, silahkan untuk bagaimana kabarnya di pagi hari ini, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan baik. Semoga di pagi hari ini bisa lancar dari awal sampai akhir Pak Ustadz. Iya, amin. Baik, pemirsa TV DM dimanapun berada, kita akan segera sama-sama menyimak tausiah singkatnya dari narasumber kita. Namun sebelumnya narasumber kita akan mengawali dengan doa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu, Pak Ustadz. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Ne'em rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang atas rahmatnya, atas kasih sayangnya, pada pagi hari ini Kamis 2 September 2021 bertepatan dengan 24 Muharram 1443, kita masih ditakdirkan Allah untuk dapat berjumpa antara kami dengan Anda, para pendengar, para pencinta radio TV DM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini pun menjadi wasilah kita semua mendapat hidayah Allah, kita semua mendapat bimbingan Allah, tentunya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Kemudian bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tengah sakit, doa kita selalu semoga Allah untuk segera menyembuhkannya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim
Rabbal arsyil azim ayyusbiyahum. Kemudian bagi orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita berpulang ke rahmat Allah, doa kita selalu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqqihi minal khataya kama yunaqasawul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa jaujan khairum min jaujihi wa dukhulil jannata wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Begitu semua, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik pemirsa TV DM dimanapun berada, kita saatnya akan segera sama-sama menyimak tausiah singkatnya dari narasumber kita. Dan mohon maaf Pak Ustadz, kameranya digeser mundur sedikit Pak Ustadz. Ya. Begitu. Sedikit lagi. Alhamdulillah ya udah cekap. Ya. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa Pak Ustadz? Temanya Pak Ustadz? Dua pemberi syafaat di hari kiamat. Dua pemberi syafaat di hari kiamat. Baik pemirsa TVDM dimanapun berada, narasumber kita di pagi hari ini akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Semoga dengan tema ini bisa memberi motivasi dan pengetahuan bagi kita semuanya. Baik, kita akan kembali ke narasumber kita untuk menyampaikan tausiah singkatnya. Dan silakan untuk bersiap-siap yang akan bertanya nanti di seputar tema ataupun di luar tema, yang menonton di TV DM streaming dan juga di radio DM streaming, silahkan melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Baik Pak Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah singkatnya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat NIM dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi hari ini kami sampaikan tausiah singkat dua pemberi syafaat di hari kiamat. Sabda yang rahimakum Allah. Mungkin kita telah dengar kejadian apa yang kita alami ketika Yaumul Ba'ats. Ketika kita dibangkitkan kembali dari makbarah, dari kuburan kita masing-masing. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yauman. Takutilah oleh kalian satu hari. Kapan? Yauma yafirrul mar'u. Hari-hari seseorang, orang sudah bilang aing-aingan, seseorang api lain dengan siapa? Min akhihi, dengan saudaranya. Aing-aingan api lain, wa abihi wa ummi, dengan ayah dan ibunya. Kapan itu? Yaumul Ba'ats. Tiap diri hanya memikirkan nasib apa yang akan dialaminya saat itu. Sehingga, kata orang Sunda, antara orang tua, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya, seolah-olah dia tidak bertanya apa-apa. Semuanya masing-masing memikirkan nasib yang akan dialaminya pada saat itu. Maka saat itu akan tampil dua pembela, dua pemberi syafaat.
Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah merupakan mungkin pertolongan, keselamatan, ketenangan. Kemudian mendapatkan syafaatan. Orang Sunda bilang pangjejeg, penyempurna amal-amal ibadah kita. Sehingga dengan syafaat itu yang asalnya amal kita kurang sedikit untuk dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan dengan dua pemberi syafaat, akan beri syafaat kepada kita. Sahabat DM rahimakumullah. Siapakah gerangan dua pemberi syafaat pada saat itu, terutama yaumul ba'ats? Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan tampil dengan memberi syafaatnya yang terkenal syafaatul uzma. Tapi dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat itu akan diberikan Rasul kepada kita. Tentu tidak gratis, tidak cuma-cuma, tapi harus dipesan dari sekarang, harus dibayar dari sekarang juga. Apa itu? Sahabat DM rahimakumullah. Rasul bersabda, pertama, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Ini pertama syaratnya untuk dapat mendapat syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Kata Rasul, pertama, idza sami'tumul muadzina. Ketika engkau atau kalian mendengar azan dikumandangkan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka bacalah, jawablah sebagaimana yang dibaca muadzin. Kalimat per kalimat dijawab oleh kita. Muadzin baca Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kecuali ketika muadzin baca hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, kata Rasul jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata beliau, kata Rasul, sallu summa sallu alayya sholatan. Kemudian bacalah sholawat padaku. Satu kali sholawat saja. Karena man sholla alayya sholatan, barang siapa yang baca satu kali sholawat saja ketika setelah mendengar adzan, maka sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan memberi rahmat kepada 10 kali. Setelah itu summa sallallahu alaihi al-wasilah, pohonkan kepada Allah supaya Allah memberi wasilah kepadaku dengan doa setelah adzan. Itulah di antara pembeli syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan ketika kita mendengar adzan, Rasul perintahkan kita, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Di sini ada perintah Rasul, mungkin seolah-olah tersembunyi. Orang Sunda bilang, rek bisa urang ngajab adzan kumaha. Kalau kita tidak menanggalkan aktivitas kita, maka ketika kita mendengar adzan, tanggalkanlah segala aktivitas kita. Di sana ada perintah Rasul, isma'u wa'ati'u. Jadi dengarkan, ya. Kemudian orang Sunda bilang, kupingkeun, regepkeun, tanggalkan semua aktivitas kita. Kita jawab adzan kalimat per kalimat, baca salawat dan doa baca setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kata Rasul, barang siapa yang membiasakan melaksanakan seperti itu, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Yang kedua, sahabat TM rahimakumullah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, di antara kami ini siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang rajin membaca wa ta'ala. Orang tua kita suka bilang, rek bisa takwa ke Allah kumaha, kalau kita belum kenal, belum wano, belum wau dengan Al-Quran. Dengan demikian,
Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Orang sudah bilang, ngajak ngelek pada kiamat datang kepada kita. Untuk syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada sobat-sobatnya. Mudah-mudahan kita, siapa sobat Al-Quran yang suka membaca, suka mempelajari Al-Quranul Karim. Untuk itu sahabat ni'am rahimakumullah, jadikanlah diri kita ini, jadikanlah keluarga kita semuanya, keluarga kita semuanya menjadi sahabat-sahabat Al-Quranul Karim yang rajin, yang selalu punya hanca membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Kata Rasul, di akhir nanti Al-Quran akan datang tampil memberi syafaat kepada kita, kepada sobat-sobatnya Al-Quranul Karim. Demikian sekilas tausiah pada pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, alhamdulillah sumber kita sudah menyampaikan tausiah singkatnya. Tentunya kesempatan untuk sahabat DM kami undang kembali yang akan bergabung, bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Alhamdulillah di pagi hari ini mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu dua pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan sahabat DM di pagi hari ini bisa bergabung. Dipersilahkan yang menyimak di TV DM streaming di Facebook, silahkan untuk mengisi di kolom komentarnya, dan yang menyimak melalui radio DM streaming melalui WhatsApp-nya di 082120242445. Baik, kita akan ke sesi pertanyaan. Ada yang bertanya Pak Ustadz dari sahabat DM. Ini di luar tema Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang suami memisahkan istrinya dari tempat tidur selama 5 bulan berturut-turut Pak Ustadz? Sahabat yang Allah, tentu tanpa ada alasan tertentu itu tidak boleh suami memisahkan dari tempat tidur dengan istrinya, terkecuali kalau istrinya nyusut, artinya tidak taat kepada suaminya. Itu boleh untuk boleh diperbolehkan suami untuk memisahkan tidurnya dengan istrinya, tapi dengan alasan jika istrinya sujud. Tapi ketika istrinya soleh, taat segala kepada suaminya, maka haramlah suami untuk memisahkan dari tempat tidur dengan istrinya. Yang lain bangga Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya ini berkaitan dengan tema Pak Ustadz dari sahabat DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manfaat menjawab adzan begitu besar karena akan mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita menjawab azan posisi lagi di jalan atau di tempat kerja Pak Ustadz, tidak di masjid? Ini bagaimana Pak Ustadz? Sahabatnya rahimakumullah, di sini juga harus kita selektif. Karena di zaman Rasul itu azan dikumandangkan datangnya hanya dari satu masjid, dari Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Tapi sekarang di kita ini kan mungkin satu RW terdapat 2 atau 3 masjid. Jadi masjid, suara azan yang dikumandangkan dari masjid mana yang kita harus dijawab? Tentu dari masjid yang selalu kita selalu sholat berjamaah di sana. Itu yang kita harus jawab dari sana. Azan dari sana kita jawab setiap waktu. Yang lainnya, mangga Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, kedua pertanyaan sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kami undang kembali sahabat DM yang sedang menyimak acara dialis di pagi hari ini. Silahkan yang akan bertanya di seputar tema ataupun di luar tema ya. Tema pagi hari ini, dua pemberi syafaat di hari kiamat. Dan juga bisa bertanya di hal yang lain tentunya. Silahkan yang menonton di
TV DM streaming di Facebook untuk mengisi kolom komentar, dan yang menyimak di radio DM streaming silahkan untuk melalui WhatsApp-nya di 0821204245. Baik Pak Ustadz, kembali ke pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz. Ini masih berkaitan dengan rumah tangga Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang istri minta diceraikan karena suaminya suka menganiaya Pak Ustadz? Sahabat ni'im rahimakumullah. Ya, bagaimana kalau terjadi di satu rumah tangga terjadi KDRT, ya, kekerasan di rumah tangga, suaminya terhadap istrinya? Ya, di zaman Rasul pernah terjadi hal seperti itu. Jadi seorang istri adalah boleh gugat cerai. Andai pamannya sebelum itu harus ada pertemuan dulu antara mungkin kedua pihak, antara kedua orang tua kedua pihak untuk merapikan mereka. Andai pamannya tidak diselesaikan, sehingga ada orang Sunda bilang dipanjangkan juga mungkin menjadi rumah tangga yang awet rajat, orang Sunda bilang. Iya, tidak ada kebahagiaan Pak Ustadz ya. Ya, boleh istri gugat cerai. Dalam istilah Islam disebutnya adalah hulu. Jadi istri gugat cerai kepada suami dengan mengembalikan mahar atau mas kawinnya. Jadi ketika seorang istri mengembalikan mahar kepada suaminya, maka suami itu artinya sudah harus jatuh talak satu kepada istrinya. Dan sekarang ini mungkin istri boleh mengadukan cerai dengan melalui pengadilan agama di daerahnya masing-masing. Itulah jalannya. Andai pamannya bisa dipertemukan, tidak ada titik temu, sehingga kesananya mungkin jadi jalan buntu. Padahal ya Rasulullah sabdakan, al-penyatakan bahwa memang halal, jadi cerai itu, tapi satu hal yang sangat dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang berikutnya mengenai tentang tata cara sholat Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau sholat berjamaah di masjid tetapi masbuk Pak Ustadz. Saf yang pertama sudah penuh. Saya memberi isyarat menepuk orang yang di depan dan posisinya di tengah, dan beliau mundur. Dan pertanyaannya, sehingga saf yang depan itu jadi kurang satu dan kanan kiri tidak mau geser, jadilah kosong Pak Ustadz. Ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sahabat ni'im rahimakumullah, memang ketika kita masbuk, Rasul perintahkan kita sedapat mungkin kita dapat memasuki saf yang telah ada, yaitu yang di belakang. Jadi kalau tidak dapat karena sudah sesak pamannya, tidak boleh memberi isyarat kepada teman yang di tengah supaya dapat mundur ke belakang untuk menemani seperti itu. Itu memang itu dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kita tidak dapat masuk kepada saf itu. Nah tentu ketika itu mundur ke belakang berarti ada lowong satu. Dan itu seharusnya demikian seharusnya. Jadi yang di kanan kirinya ketika teman yang satu ini ke belakang menemani saudara kita yang di belakang itu, maka dua orang ini harus menggeser ke kanan ke kiri sehingga safnya menjadi rapat. Andai terjadi seperti itu, umpamanya seorang ini ke belakang menemani kita dan safnya kosong, biarkan saja ya, karena itu menjadi tanggung jawab mereka berdua itu untuk merapatkan safnya. Ya, lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz nih. Baik, ke pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Misbah Rusmana Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar qobliyah subuh boleh dikerjakan setelah sholat subuh kalau sekali-kali kesiangan karena saking utamanya qobliyah subuh? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, boleh ya.
Karena terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat, tentu ini sudah terbiasa tiap subuh dia dirikan qobliyah subuh yang 2 rakaat itu. Karena Rasul telah sabdakan kan, rakaataini qobliyah subuh itu khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sehingga Rasul anjur kepada sahabat, jangan sekali-kali tinggalkan itu sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga ketika dalam perjalanan juga Rasulullah rawatib yang lain Rasulullah tinggalkan, tapi 2 rakaat sebelum subuh selalu didirikan oleh Rasul dengan para sahabatnya. Dan ketika terjadi suatu saat ada seorang sahabat tertinggal agak kesiangan, dia datang ke masjid, begitu masuk masjid qomat dikumandangkan, sehingga dia terlewat tidak melaksanakan berikan 2 rakaat qobliyah subuh itu. Dan selesai sholat Rasulullah SAW, dia berdiri kembali sholat 2 rakaat ditambah. Kata Rasul, fatubuh itu hanya 2 rakaat, tapi dia tidak melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholatnya, dia berkata kepada Rasulullah, tadi saya tertinggal 2 rakaat qobliyah subuh, maka saya dirikan sekarang ini setelah subuh. Rasul itu berdiam diri, artinya Rasul menyetujuinya. Jadi ketika kita sudah terbiasa memberikan qobliyah subuh yang itu, suatu saat tertinggal atau kesiangan, maka dibolehkan Rasul kita mendirikan atau mengganti atau mengkodok menggantinya adalah dengan mendirikan qobliyah itu langsung setelah sholat subuh. Di lain hadis diberikan juga, diperbolehkan kita menggantinya nanti setelah terbit matahari. Demikian, yang lainnya, mangga. Tapi yang betul-betul sudah bisa mendawamkan sholat qobliyah subuhnya, Pak Ustadz ya? Ya, yang telah mendawamkan. Ya. Nuka karek hari sama tidak boleh. Ya. Baik, pemirsa TVDM, kami undang kembali di pagi hari ini yang akan bergabung, kesempatan masih ada dan dipersilahkan di seputar tema ataupun di luar tema. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini narasumber kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu 2 pemberi syafaat di hari kiamat. Baik, sebelum kita ke pertanyaan yang berikutnya, kita salam-salam silaturahim terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah ada yang masuk di pagi hari ini. Di antaranya ada jamaah kita ataupun sahabat DM yang di pagi hari ini bergabung. Ada kesempatan kita, ada Bapak Haji Bambang Santoso di kawasan Arsat, dan juga Ibu Popon Rama, alhamdulillah dari kawasan Karawang, Pak Ustadz, dan juga tidak ketinggalan dari Nek Ota di kawasan Jelekong, ya, alhamdulillah hadir juga. Dan juga Elina Marlina, alhamdulillah dari Cimaung menyimak juga. Baik, terima kasih di pagi hari ini yang sudah bisa bergabung. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti program Dialis DM pagi ataupun di program-program yang lainnya di TV DM streaming. Baik Pak Ustadz, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini mengenai tentang sholat dan masbuk juga Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masbuk 3 orang, dan setelah imam salam 3 orang tersebut mengangkat kembali imam sehingga menjadi berjamaah kembali. Apakah itu suatu keharusan Pak Ustadz? Sahabat ni'am rahimakumullah. Tentu di sini bukan suatu kewajiban atau keharusan, tapi merupakan sunnah Rasulullah juga. Itu pernah terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Ketika beliau melaksanakannya, itu ketika selesai suatu peperangan, Rasul pulang sendiri berdua dengan salah seorang sahabat. Di perjalanan ada salah sahabat yang telah mengimami atau melaksanakan sholat berjamaah. Rasul ikut berjamaah dengan salah seorang sahabat itu. Nah, selesai dia dapat kebagian 1 rakaat karena dijamaahkan, dikosor. Lalu Rasul dengan sahabat satu itu melanjutkan
sholatnya yang satu rakaat itu dengan berjamaah. Itu menjadi pertanda bahwa ketika kita masbuk, menyelesaikannya yang tertinggal itu, kalau ada teman yang lain, diupayakan melanjutkan dengan berjamaah lagi. Itu ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Haji Nasrullah, alhamdulillah dari kawasan Sari Jadi, Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan, apakah sholat suruk termasuk sunnah muakkad, Pak Ustadz? Sholat suruk itu sebetulnya sholat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada 3 waktu sholat yang kita dilarang untuk 3 waktu yang dilarang Rasul untuk mendirikan sholat apapun, kecuali sholat fardu yang kesiangan atau yang tertinggal karena ketiduran. Pertama adalah ketika terbit matahari, dan terbit matahari itu sebut waktu suruk. Nah, dalam hadis yang diadakan bahwa sholat itu tentu bukan ketika terjadinya suruk atau terbit matahari, adalah ya, setelah terbit matahari mungkin ditunggu sampai 15 atau 20 menit, maka dirikanlah sholat itu. Itu namanya adalah bukan sholat suruk, tapi sholat duha. Jadi kalau seperti itu boleh dilaksanakan. Tapi begitu terbit matahari, kita langsung sholat, itu sholat yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika itu. Maka yang lain. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan yang berikutnya, alhamdulillah masih ada beberapa pertanyaan dan tetap kami undang kembali. Silahkan, kesempatan masih ada yang akan bertanya di pagi hari ini kepada narasumber kita di seputar tema ataupun di luar tema. Kita akan berakhir pada pukul 06.50 ke depan. Baik, pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz, ini tentang adab-adab memandikan dan mengkafani orang yang meninggal, Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayat laki-laki biasanya dibungkus dengan 3 lembar kain kafan. Pertanyaannya, bagaimana kalau hanya ada 2 lembar kain kafan, Pak Ustadz? Sahabat DM rahimakumullah. Jadi memang Rasul perintahkan ketika itu, ketika ada orang meninggal dunia, kafani yang sebaik-baiknya dengan 3 lembar kain kafan, terutama bagi jenazahnya kalau laki-laki. Kalau perempuan ketika itu terjadi yang meninggal dunia adalah putri Rasulullah, adalah ada ditambah dengan ada bajunya, ada kerudung, juga ada kainnya. Tapi bila laki-laki cukup dengan 3 lembar kain kafan saja. Andai mungkin hanya ada 2 lembar kain kafan, maka cukup pantas dengan 2 lembar kain itu. Jadi tak usah pengambil 1 lembar. Jadi kalau ada ya 3 lembar, kalau hanya ada 2, ya pakaikan saja 2 lembar itu. Ya, baik. Yang lain, monggo. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya ini berkaitan dengan keimanan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk menjaga iman? Karena saya belum bisa mendawamkan sholat subuh di awal waktu. Sering melaksanakan sholat subuh jam 5:30, Pak Ustadz. Tentu di samping kita selalu berdoa kepada Allah, Allah memberi kekuatan iman kepada kita. Karena dengan kekuatan iman kita dapat istiqomah melaksanakan aturan Allah sesuai dengan yang diperintahkan dari Rasulullah. Termasuk adalah ketika kita mendirikan sholat subuh. Tapi hal ini tentu di samping kita berdoa kepada Allah, kita juga harus membiasakan diri untuk istiqomah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu. Dilatih diri, dibiasakan ya. Seberat apapun itu, kita pernah bangun dini hari ketika akan menghadapi sholat subuh,
diupayakan, dilatih. Bisa nggak kita bangun dini hari? Mulai dengan tentu sholat tahajud, membaca Al-Quran, umpamanya sampai datang waktu subuh. Insya Allah kalau dibiasakan, alat-alat apapun yang dapat membantu kita, coba di setel, umpamanya ada radio, umpamanya ada HP dengan alarmnya, dan lain sebagainya, sehingga kita dapat membiasakan diri bangun itu dini hari, tidak bangun siang hari. Gitulah. Yang Jadi lainnya, monggo. sulitnya untuk menjaga keimanan memang sangat berat, kecuali orang-orang yang memang betul-betul sudah mampu mendawamkan ya Ustadz ya. Ya, harus dibiasakan, harus dilatih lah begitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya ini kembali lagi berkaitan dengan ini Pak Ustadz, dengan ada memandikan jenazah dan menguburkan ini. Ini pertanyaannya, bagaimana memasukkan mayat itu dari samping atau dari bawah posisi kaki Pak Ustadz nih? Ya, dari samping ya. Rasul ketika di zaman Rasul selalu itu, Rasul contohkan juga para sahabat ketika itu memasukkannya itu tidak dari depan ya, seperti yang biasa kita lihat, tapi dari samping. Jadi dari samping kiri, jadi dari sebelah kaki ya. Jadi kepala lebih dahulu, lalu badannya, lalu kakinya, baru masukkan ke bawah ke sana. Dan tidak ada bacaan apa-apa sebatas membaca apa yang dikatakan Rasulullah, ala bismillah ya wa ala millati Rasulillah. Yang lain, monggo. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang berikutnya dari kasepuan kita, Bapak Haji Bambang Santoso dari kawasan Arsat, Pak Ustadz nih. Bismillah, Pak Ustadz bertanya, Rasulullah SAW pernah melaksanakan doa kunut setelah turun surah Ali Imran ayat 128, 129. Rasul berhenti laksanakan. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Iya, jadi ada yang bilang, jadi kita tidak boleh menyatakan bahwa Rasul itu tidak pernah Rasulullah ya. Jadi Rasulullah pernah kunut selama 1 bulan untuk mendoakan orang-orang kafir Quraisy yang membunuh para sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi SAW. Dan setelah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa Nabi, maka Rasul berhenti dari kunutnya. Dan ada tambahan darinya, orang yang mengatakan bahwa ada tambahan kecuali katanya kunut subuh. Itu tambahan itulah yang dianggap doa. Karena hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah kunut selama 1 bulan, itu yang disebut kunut nazilah itu. Setelah itu Rasul meninggalkan kunutnya dan tidak pernah kunut lagi sampai beliau wafat. Itu ringkasnya sahabat DM rahimakumullah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, kami undang kembali, kesempatan masih ada kurang lebih 5 menit ke depan. Sahabat DM yang akan bergabung di pagi hari ini, yang menyimak di TV DM streaming, yang di Facebook silahkan untuk mengisi di kolom komentarnya, dan yang menyimak di radio DM streaming silahkan melalui WhatsApp-nya di 0821204245. Baik, kita kembali ke pertanyaan karena masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di pagi hari ini, diantaranya dari sahabat DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan rumah tangga Ustadz nih. Bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak kita menjadi termasuk anak yang soleh yang nanti akhirnya akan mendoakan orang tuanya Pak Ustadz? Sahabatnya rahimakumullah, di antara jalan mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang sulit, Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati. Mulai dari sana lah. Jadi perintahkan kepada keluarga kita, terutama putra putri kita, untuk mendirikan sholat. Jadi bukan sebatas mengingatkan, ada gunakan, sholat begitu. Jadi memerintahkan
dengan perintah Allah, wastabir alaih, dengan sabar. Sabar di sini adalah ketika pamannya putra putri kita tidak melaksanakannya, bagaimana cara supaya putra putri selalu ingat waktu sholat, ketika dimandangkan sudah siap untuk berikan sholat, tentu adalah dibimbing dengan kita sendiri. Anak-anak sekarang itu tidak beda dengan anak-anak zaman dahulu. Kalau orang dahulu ada perintah namanya, oh salat itu perintah aing itu, sekarang tidak demikian. Jadi kalau orang tua yang tidak pergi ke masjid namanya, anak juga tidak mau pergi. Dan demikian, jadi contoh yang lebih baik ya yang didahulukan oleh orang tuanya kepada anaknya. Jadi ada ungkapan seperti ini, tak bisa soleh kumah anaknya, lamun orang tua sendiri tidak lebih dahulu menyolehkan dirinya. Jadi solehkan lebih dahulu orang tuanya, kemudian putranya. Jadi orang tua lebih dahulukan, rajin ke masjid, rajin beriam setiap waktu, kemudian ajak putra putrinya ke masjid. Insya Allah lama kelamaan terbiasa, jadilah putra putri yang soleh dan solehah, insya Allah. Amin. Jadi menyuruh tapi juga memberi contoh ya Pak Ustadz ya. Memberi contoh ya. Baik Pak Ustadz, ini masih ada pertanyaan dari sahabat DM dari Ibu Fauzia Romlah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, maaf bertanya, bagaimana ketika membaca Al-Quran masih belum tartil padahal kita selalu membacanya setiap hari? Apakah kelak akan menjadi syafaat juga walaupun masih belum tartil bacaannya? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga Mas Broto. Baik, terima kasih dari Ibu Fauzia Romlah yang di pagi hari ini sudah bergabung. Tentunya pertanyaan akan dijelaskan oleh narasumber kita. Dipersilakan Pak Ustadz. Perintah Rasul untuk selalu membaca, selalu mempelajari Al-Quranul Karim. Karena Rasul sabdakan, barang siapa yang telah lancar, telah beres membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, itu dia selalu akan dibarengi oleh para malaikat yang sangat, malaikat yang orang sudah bilang balalaga al-abrar. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Qurannya masih tag-tag orang sudah bilang masih berat sekali, sampai berkeringat-keringat Mas, begitu ya, karena saking beratnya membaca Al-Quran. Kata Rasul, itu pahalanya mungkin berlipat kata Rasulullah. Pertama pahala membaca Al-Quran, kedua pahala semangatnya membaca Al-Quran. Sehingga diperintahkan, begitu berat pun masih peminat tegok, jangan tinggalkan baca Al-Quran, karena beratnya baca itu mendapat pahala-pahala yang berlipat ganda dari semangatnya kita membaca Al-Quran. Tapi langsung mungkin kita terus semangat juga untuk mempelajari ilmu tajwidnya, sehingga kita nantinya akan beres membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari. Baik, terima kasih Pak Ustadz nih, mengingat waktu yang tinggal beberapa saat lagi, maka tentunya dari Ibu yang bertanya, tentunya untuk mengakhiri ataupun di pagi hari ini, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Fauzia Romlah sudah diberikan pencerahannya, penjelasannya, dan kita akan berjumpa lagi di dialog yang berikutnya. Dan mengingat waktu tinggal beberapa saat lagi, narasumber kita akan menyampaikan kesimpulan dan motivasi untuk kita semuanya. Dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya, Pak Ustadz. Ya, sahabatnya yang rahimakumullah, dua pemberi syafaat insya Allah nanti pada hari kiamat adalah pertama Rasulullah, jalannya adalah dengan perhatian besar terhadap dikumandangkannya adzan. Adzan dikumandangkan, kita jawab. Setelah itu selesai itu kita salawat Nabi, kemudian baca doa adzan. Kemudian yang paling penting kita penuhi panggilan adzan, datang ke masjid untuk dapat sholat berjamaah di awal waktu di masjid. Yang kedua, yang dari saya sudah siap nanti akhirat untuk dapat memberi syafaat kepada kita, ada Al-Quran akan tampil nanti hari kiamat. Jalannya, jadikanlah diri kita, keluarga kita semuanya menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Dengan jalan kita punya hanja membaca, kita punya hanja mempelajari Al-Quran setiap hari. Demikian sahabat DM rahimakumullah.
Nah, semoga paparan singkat pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan amal-amal soleh kepada kita dalam rangka memanfaatkan sisa-sisa usia kita yang tak seberapa lagi, dengan harapan kita sedang beribadah, kita sedang beramal soleh, malah kemudian maut datang menjemput kita, dengan harapan kita maut kita menjadi husnul khatimah. Amin. Untuk itu Abah permios Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairul muslimin. Aku lupa lihaza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Hamdan, atau yang dipanggil lebih akrabnya yaitu Abah Hamdan, yang di pagi hari ini sudah menyampaikan materinya dan alhamdulillah tidak ada gangguan, lancar. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga banyak kami ucapkan terima kasih kepada sahabat DM yang di pagi hari ini bisa bergabung, dan mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh narasumber kita. Kita akan berjumpa lagi di besok pagi di acara Dialis DM Pagi dengan narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Baik, dari kami, kru yang bertugas di pagi hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas di pagi hari ini akan selalu mendapatkan ridho Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.